Welcome to our channel. Siapa di antara kita yang tidak pernah mengalami pencobaan dan pergumulan dalam hidup? Setiap hari, kita menghadapi banyak tantangan dan cobaan. Terkadang, iblis bahkan tidak akan berusaha untuk membujuk kita karena kita dengan cepat menyerah pada rauannya. Ada hari-hari dalam hidup kita di mana kita bergumul dengan setan-setan kita. Ada hari-hari di mana kita mencapai keadaan terpuruk. Hidup menjadi tak tertahankan bagi sebagian orang karena mereka tidak dapat menemukan jalan keluar. Selama pengalaman padang gurun iri, kita bertanya-tanya, apakah Tuhan hadir dalam hidup kita? Kita sering percaya bahwa pengalaman padang gurun pasir berarti tidak adanya Tuhan. Jika kita selalu berpikir bahwa Tuhan tidak hadir dalam pengalaman padang gurun kita, maka kita tidak akan ada jalan bagi kita untuk keluar darinya. Kita akan menjadi putus asa karena kita percaya bahwa Allah tidak ada di tempat untuk menolong kita. Yesus juga dicobai. Lukas mengatakan kepada kita, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ, ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Padang gurun adalah tempat yang beresiko dan sulit. Di padang gurun, kehidupan hampir tidak ada. Dan selama 40 hari itu, iblis mencoba Yesus. Padang gurun berbahaya sekali. Dan jika kamu membawa iblis bersama kamu, betapa tak tertahankannya hidup kamu. Namun, bagaimana Yesus menghadapi pengalamannya di padang gurun? Jika kita terus membaca bagian ini, setelah pertarungannya dengan iblis, Allah mengutus malaikat-malaikatnya kepada Yesus untuk melayaninya. Di padang gurun kita, Allah mengutus malaikat-malaikatnya untuk melayani kita juga. Poin ini adalah inti dari kisah kita. Kita adalah anak-anak Allah. Dengan demikian, Allah juga berkenan kepada kita. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita, terutama ketika kita berada di keadaan terpuruk. Malaikat kita mungkin bukan malaikat yang sama dengan malaikat yang diutus Allah kepada Maria. Malaikat itu mungkin bukan malaikat yang sama dengan malaikat yang Allah kirimkan kepada Yusuf dalam mimpinya. Allah mengutus malaikat yang berpakaian seperti kita. Mereka datang kepada kita, berdiri di sisi kita, dan melayani selama pengalaman padang gurun kita. Saudara-saudari, masa Prapaskah bukan hanya musim di mana kita bertobat atas dosa-dosa kita. Ini bukan hanya musim yang mengingatkan kita akan ketidaksempurnaan kita dan seberapa jauh kita dari Tuhan. Di balik tirai ungu masa Prapaskah,
ada kemegahan ala yang bersinar. Kita tidak sendirian, dalam pengalaman padang gurun kita. Tuhan akan mengirimkan malaikat-malaikat niya kepada kita untuk membantu kita. Malaikat-malaikat itu mungkin orang yang duduk di sampingmu. Dan jika malaikat ada di sekitar kita, apakah menurut Tuhan akan jauh di belakang?